Caranya gampang. Kalau abang berangkat kerja dari rumah ke tempat parkir, lu payungin aja abang. Pakai payung kek atau pakai kain hitam kek. Susah amat. Iya ya bang ya. Si abang jadi pinter udah makan. Jadi terang nih. Jelas aja terang. Bolham yang abang makan. Nih, bolhamnya nih. Gor, gue minta lo masa mampir ke rumah gue ya. Bah, siapa pula yang mau mampir? Kagak tahu tuh pulang dari sini malam-malam tuh kerjanya jadi ngehayal jadi orang kaya. Katanya sih ketemu arwah Kong Lihunnya. Babenya juga jadi kebanyakan bengong. Sehabis ngedengerin suara jenat babenya Kong Lihun. Si Rohim emang lagi di sini waktu itu. Jadi bener. Apanya? Entu jenat Kong Lihun dateng. Wallahu alam deh, katanya sih begitu. Babe Lihun katanya minta Bang Saidin sama si Rohim mesti ngejalanin wasiat yang pernah diucapin semasa dia hidup. Katanya lagi, si Rohim minta berkah sama jenat Babe Lihun, dia minta cepet kaya. Terus Babe Lihun ngasih dia jalan. Jadi Bang Rohim tuh kagak main-main ya, Nyak. Iya, jadi kayak orang sinting. Ngelindur aja kagak pengen kaya, bakal kaya. Dikirain ayam mah tadinya emang udah rada-radanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si abang lagi dirasanin dateng. Lagi ngapain lo? Kopi dong. Bang, udah dapet musuhnya bang. Musuh? Siapa lagi yang cari musuh? Katanya abang lagi cari pembeli tanahnya aye. Nih bang. Ran. Tapi bang, jangan dijual ya bang ya tanahnya ya. Digadein aja ya, janji ya. Gak ada lagi kan kalau digadein bisa ditebus bang ntar-ntarnya kalau punya duit ya bang ya. Ya Allah, si Ulfa. Nggak sangka. Aduh, nggak sia-sia lo gue kawinin. Emang lu bini yang baik, Ulfa. Makasih ya sayang ya. Aduh, ntar kalau kita kaya, kita ke Dufan ya. Iya. Ya. Beh, udah deh Beh, jangan dilamunin terus. Nanti kalau Babe sakit, kan kita semua yang pada bingung. Iya bang, apa iya sih orang yang udah meninggal bisa datang mengomong? Iya Beh, barangkali cuma lamunan Babe doang. Ipa, itu bukan sekedar lamunan, tahu nggak? Si Rohim aja denger kok. Ya bisa aja Beh, Babe ame Bang Rohim kan same-same ngelamunin engkong. Ada-ada aja lu. Masa dua orang lamunannya sama? Sekarang abang tahu caranya, Ul. Abang pergi kerja, pakai mobil yang kacanya gelap, biar nggak kena sinar matahari. Pakai mobil box aja bang, yang besi semua tuh, yang ketutup. Ya sekalian naik ambulan. Si abang habis mobilnya mana? Ya kita beli, tapi nggak perlu yang mahal. Yang penting kacanya gelap, biar abang nggak kena sinar matahari lagi. Tapi pan rumah kita kagak ada gerasinya bang. Emangnya abang mau beli rumah yang ada gerasinya dulu? Ntar duitnya habis bang. Belum buat bayar utang, buat modal, buat jajan ayam, gimana? Kita nggak usah beli rumah yang ada garasinya, Ul. Caranya gampang. Kalau abang berangkat kerja dari rumah ke tempat parkir, lu payungin aja abang. Pakai payung kek atau pakai kain hitam kek.
Susah amat. Iya ya bang ya, si abang jadi pinter udah makan, jadi terang nih. Jelas aja terang. Bolham yang abang makan. Nih, bolhamnya nih. Gor, gue minta lo masa mampir ke rumah gue ya. Bah, siapa pula yang mau mampir? GR kali kau, Pe. Bukan gitu, soalnya kan gue tahu lo nggak bisa ngeliat makanan enak. Pengennya lo ngembat aja. Lagaknya, macam punya makanan enak saja kau ini. Enak sih kagak. Cuma tadi gue ngeliat nyokap gue lagi bikin kue lupis. Oh inang, lupis itu kesukaanku, Pek. Bagilah aku 1-2 potong, Pek. Nah, kan? Iya kan? Nggak bisa. Kalau gue ngasih lo, gue nggak kebagian, gue. Hah? Sekarang mendingan lo pulang. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, sikat gigi, terus bobo. Iya. Tapi mana kue lupisnya? Lo di alam mimpi aja deh kalau mau dapetin Ineke. Di alam nyata jelas-jelas Ineke itu depan sama gue. Lo nggak? Babe kenapa, Nya? Nggak tahu deh. Babe lo lagi mikirin pesen Kong Lihun. Pesen Kong Lihun yang mana, Nya? Udah 3 hari Babe lo mikirin pesennya Kong Lihun. Supaya Babe lo ngerjain wasiatnya Kong Lihun. Babe dipesen ame Kong Lihun, jangan sampai kena matahari. Setiap pergi ame pulang dagang. Lu nawain gua? Mana lo? Sini dulu. Kemari. Mau ke belakang, Be. Gila tuh anak. Gue pada yang nggak sudah gitu. Pakai dikerudungin kain hitam segala. Apaan, Kang? Itu si Rohim. Ya ampun. Emangnya Bang Rohim sakit apaan, Pak Ulfa? Itu apa, Po? Sampai dikerudungin. Kalau mau ke rumah sakit, saya bantu. Nggak usah. Mau dibawa ke rumah sakit mana, Po? Aduh, siapa yang mau bawa ke rumah sakit? Ah, udah jangan ngurusin rumah tangga orang. Wah, cepetan bawa gua ke mobil. Iya. Ngurusin orang aja. Ngapain sih ngurusin orang lain? Pelan-pelan. Iya, lu jangan lupa. Abis ini lu ke pasar buru-buru beli 500 ekor ikan. Boleh bandeng, boleh tongkol. Pokoknya suka hati lo. Iya. Terus? Terus. Bawa ke pangkalan, ya. Ini 100 biji buat abang digorengin. Jangan, abang 50, lu 50. Nah, sisanya simpen buat nanti makan malam. Surang taruh lagi ya. Oh, iya. Palingan uta-uger entar lu, Bang. Iya, Aduh, ngap banget gua dah. Orang bunting gua. Pelan-pelan dong. Kasih, Bang. Iya. Doain ya. Iya. Iya. Udah. Hati ya. Pak Ulfa, emangnya kenapa ya Bang Rohim? Sumuhun, saya juga bingung. Kalau kagak sakit, kenapa dikeredongin? Pan lagi ngejalanin syariat dari engkongnya. Hah? Syariat? Syariat apa? Tahu? Itu syariat. Kalau terus-terusan begini bisa kacau dapur saya, Mas Kasan. Wong sudah siang begini kok, material belum juga dibuka. Iya, Sok. Saya juga bingung. Makin hari langganan makin hilang. Waduh, pada asik amat lu ngobrol. Gini hari toko belum buka. Lah bukannya pakai opo tuh Mas Toing? Wong bosnya juga belum dateng kok. Petang. Artinya petang sore. Jangan pun sore lu buka. Siang aja lu buka, langganan lu bisa kabur. Kita sih pengennya begitu, Bang Toing. Kalau buka pagi. Wah, gua nggak percaya. Masa iya dagang begitu aja, dagang material bisa rugi? Saya yakin gak bakalan rugi. Malah banyak untung. Tapi kalau buka siang, rugi udah jelas. Benar nggak, Sok?
benar sekali. Segala pemali urusan dagang nggak pakai pemali, yang penting rajin.